Perang di Indonesia bukanlah perang yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dengan maksud hendak menindas bangsa asing. Tan Malaka. 2 Juni 1997, Sultan Ibrahim lahir di Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Ayahnya H.M. Rasat adalah seorang karyawan dan ibunya Rangkayosinah adalah putri dari orang yang disegani di desa. Saat kecil, Sultan Ibrahim yang biasa dipanggil dengan Ibra, gemar belajar ilmu agama dan pencak silat. Umur 10 tahun ia sudah hafal Al-Quran. Pada tahun 1908, ia didaftarkan ke Quick School Bukit Tinggi. Ini bukan sekolah sembarangan, hanya keluarga penting atau priai saja yang bisa masuk ke sana. Ia adalah murid yang cerdas, nilainya tidak ada yang 9, semuanya 10. Melihat kecerdasannya, G.H. Horems, salah satu guru di Quick School, membantunya supaya bisa melanjutkan kuliah di Belanda. Setelah lulus dari sekolah, Ibra diberikan 2 pilihan oleh orang tuanya, yaitu menikah dengan gadis pilihan orang tua atau menerima gelar datuk. Ibra memilih pilihan kedua. Ini namanya menjadi Ibrahim Datuk Sultan Malaka. Pada tahun 1913, melalui upacara tradisional, gelar tersebut resmi melekat pada namanya. Pada bulan Oktober 1913, Tan Malaka pergi ke Belanda untuk melanjutkan studinya di Rich Quick School di Haarlem, Belanda. Berkat bantuan dari gurunya dan bantuan dari para engkunya di desa. Saat tiba di sana, Haarlem sedang diliputi aura kemiskinan akibat mengalami depresi ekonomi. Tan Malaka mengalami kaget budaya di sana. Ia tidak cocok dengan makanan di sana. Selama di Haarlem, Tan Malaka tinggal dengan keluarga miskin E.A. Snyder. Ia hanya memiliki uang saku 50 gulden per bulan. Karena kualitas hidup yang buruk, Tan Malaka terserang radang paru-paru. Sejak saat itu, dia tidak pernah mengalami kondisi kesehatan yang fit. Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul setelah dia membaca buku The French Revolution. Ia sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Saat itulah dia membenci kolonial Belanda. Tan Malaka juga terkesan dengan masyarakat Jerman dan Amerika. Saking terobsesi dengan Jerman, Tan Malaka sempat mendaftar di Tentara Angkatan Darat Jerman. Namun ia ditolak karena Angkatan Darat Jerman tidak menerima warga asing. Di Belanda, Tan Malaka bertemu dengan Henk Snifflit yang merupakan salah satu pendiri Indisch Social Democratische Vereniging atau ISDV. Organisasi ini adalah cikal bakal dibentuknya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Henk mengajaknya bergabung dengan Social Democratische Onderwijzers Vereniging atau SDOV. Pada tahun 1919, sepulang dari Belanda, Tan Malaka mendapat tawaran mengajar dari Dr. C.W. Jensen untuk mengajar anak-anak kuli di Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Utara. Disinilah Tan Malaka mengamati dan memahami penderitaan serta keterbelakangan hidup rakyat jelata di Sumatera. Ia menyaksikan langsung penderitaan kaum buruh yang sering ditipu karena tidak pandai berhitung, serta diperas keringatnya dengan upah yang rendah. Hatinya tergerak, berbagai upaya ia lakukan untuk membantu rakyat kecil. Ia menulis artikel berjudul Tanah Orang Miskin, yang mengangkat tema perbedaan antara kaum kapitalis dan kaum pekerja. Ia juga menulis penderitaan para kuli kebun teh yang dimuat di Sumatera Pos. Pada tahun 1921, Tan Malaka pindah ke Yogyakarta. Tan Malaka menghadiri Kongres Serikat Islam atau SI. Di sini dia bertemu dengan beberapa tokoh seperti Hos Cokroaminoto, Agus Salim, dan Semaun. Selesai mengikuti kongres tersebut, Tan Malaka ikut Semaun ke Semarang. Tan Malaka juga mendirikan sekolah di Semarang atas bantuan Darsono, tokoh Serikat Islam Merah. Sekolah yang disebut sekolah rakyat itu memiliki kurikulum yang diadopsi dari sekolah Uni Soviet. PKI. Pada Kongres ISDV di Semarang pada bulan Mei 1920,
Nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH yang diketuai oleh Semaun dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua. PKH adalah Partai Komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Pada tahun 1921, Agus Salim mengusulkan pelarangan anggota SI untuk memegang keanggotaan dan gelar ganda dari pihak lain. Keputusan tersebut membuat para komunis lain kecewa dan SI pun terpecah. Tan Malaka dan Semaun juga keluar dari gerakan karena kecewa. Di saat yang bersamaan, pemerintah kolonial Belanda menyerukan tentang pembebasan kegiatan politik dan SI memutuskan untuk lebih fokus pada urusan agama. Pada awal tahun 1922, Tan Malaka mencoba untuk mengubah pemogokan pekerja menjadi pemogokan nasional untuk mencakup semua serikat buruh Indonesia. Namun dia gagal. Tan Malaka ditangkap oleh Belanda. Sanksinya adalah pengasingan internal atau eksternal. Dia memilih pengasingan eksternal dan berangkat ke Belanda. Pada bulan Mei 1922, Semaun mengatur semua serikat buruh untuk membentuk satu organisasi dan Serikat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau Persatuan Vakbondit Hindia terbentuk pada tanggal 22 September. Di tahun 1924, nama partai ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan kolonial Belanda di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Tan Malaka tidak setuju dan menolak tegas dengan pemberontakan tersebut. Dia memprediksi bahwa pemberontakan itu akan gagal karena menurutnya anggota PKI adalah rakyat petani, bukan buruh seperti Uni Soviet. Karena penolakan tersebut, Tan Malaka dicap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan revolusi Rusia. Pemberontakan ini berakhir dengan kehancuran yang brutal oleh Belanda. Ribuan orang terbunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Pada tahun 1927, PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintah Belanda. Kemudian, PKI bergerak di bawah tanah. PKI berusaha untuk menonjolkan diri karena banyak pemimpin yang dipenjara. Karena terlalu radikal terhadap pemerintah, nama Tan Malaka menjadi momok bagi Belanda. Ia diburon Belanda selama bertahun-tahun. Hampir setengah hidupnya ia habiskan dengan bersembunyi. Ia memimpin gerakan bawah tanah dan membuat nama samaran. Dan dia juga menjadi wakil Komintern untuk Asia Tenggara. Jabatan ini mengharuskan dia berkeliling dunia. Tan Malaka pergi ke Hong Kong dengan nama samaran Ong Song Lee, ke Singapura dengan nama Hasan Ghazali, di Filipina ia memakai nama Alicio Rivera, dan di Tiongkok dengan nama Osorio. Selama di Tiongkok, dia menulis bukunya yang paling terkenal dengan berjudul Narde Republik Indonesia. Buku inilah yang menurut isu beredar kelak menjadi referensi bagi Soekarno dalam merumuskan bentuk pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Karena itulah, Tan Malaka disebut sebagai the true founding father of Indonesia atau Bapak Republik Indonesia. Untuk melengkapi sejarah PKI, kita harus lompat ke tahun 1965. Semenjak kemerdekaan Indonesia, Partai Komunis Indonesia menjadi semakin radikal. Hal ini disebabkan oleh niat mereka untuk menjadi Indonesia sebagai negara komunis. Akan tetapi, dalam sidang BPU PKI, negara sudah menentukan ideologi Pancasila sebagai pondasi. Untuk menegakkan ideologi komunis, PKI masuk ke dunia politik dengan mengikuti pemilu tahun 1955. Tetapi, niat mereka terendus oleh pemerintah. Namun PKI menjadi semakin frontal melawan pemerintah Indonesia, hingga kemudian memicu kejadian Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Yang amat sangat terkenal. Saat itu, PKI merupakan salah satu partai komunis terbesar di dunia yang memiliki sekitar 20 juta anggota gabungan.
Pada malam hari, tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965, sekelompok pemuda menculik 7 jenderal TNI. PKI diduga menjadi dalang di balik peristiwa ini. 3 dari 7 jenderal tersebut yaitu Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan terbunuh di rumah mereka. Sementara Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang merupakan target utama berhasil melarikan diri saat disegap. Meskipun begitu, Pierre Tendean dan putrinya Ade Irma S. Nasution tewas terbunuh. Mayat-mayat ini dibuang dalam sumur di lubang buaya. Buntut dari peristiwa ini adalah pembunuhan massal tahun 1965 yang menewaskan sekitar 500.000 sampai 1 juta penduduk sipil, baik anggota PKI maupun komunis. Dan Jenderal Soeharto diduga merupakan tokoh utama pembantaian ini. Rangkaian peristiwa ini menjadi noda besar dalam sejarah Indonesia. 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di pelabuhan Pearl Harbor untuk melumpuhkan kekuatan sekutu seperti Amerika, Inggris, dan Belanda. Serangan tersebut sukses besar. Ini sampai menjadi titik awal Perang Asia Pasifik dan menjadi salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 8 Desember 1941, Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang berhasil memukul mundur Belanda dari Indonesia di tahun 1942. Pada tanggal 8 Maret 1942, dilakukan perundingan antara pihak Belanda dan Jepang. Hasilnya, tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia dan diganti oleh Jepang. Merasa kondisi Indonesia mulai aman dari pihak kolonial, Tan Malaka pulang ke Indonesia. Ia tinggal di Rajawati dekat pabrik sepatu di Kalibata, Jakarta. Ia berdagang buah untuk melihat kehidupan rakyat Indonesia dari bawah. Dari Kalibata, Tan bergerak ke Bayah, Banten, menjadi juru tulis dan pengurus administrasi Romusa. Kali ini ia menggunakan nama Ilyas Husin. Ternyata Jepang lebih kejam dari Belanda. Banyak Tan Malaka palsu buatan Jepang untuk memprovokasi pengikut Tan Malaka. Jepang mempelajari sosok Tan Malaka dan memburunya serta pengikut PKI. Sekali lagi, Tan Malaka harus bersembunyi. Pada saat itu, Tan Malaka menulis buku berjudul Materialisme, Dialektika, dan Logika atau Madilog. Buku ini bertujuan untuk mengubah pola pikir rakyat Indonesia dari pemikiran mistis ke pemikiran rasional. Pada tahun 1943, Tan Malaka pergi ke Bayah, Banten untuk bersembunyi. Tahun berikutnya, 1944, Soekarno dan Hatta berkunjung ke Bayah untuk memberikan pidato. Tan Malaka menjadi panitia penyambutan Soekarno-Hatta. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, 2 bom atom meratakan Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal 15 Agustus 1945 melalui siaran radio, Kaisar Jepang menyatakan Jepang menyerah. Tanggal 16 Agustus 1945, tokoh pemuda menculik Soekarno ke Rengas Dengklok. Saat itu Soekarno dan Hatta menginginkan proses proklamasi melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Namun, para pemuda ingin agar proklamasi dibacakan sesegera mungkin tanpa melewati PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di pekarangan depan kediamannya. Proklamasi ini dilaksanakan secara tergesa-gesa, makanya isinya pendek. Tan Malaka tidak mengetahui kejadian bersejarah ini secara langsung. Ironis, karena Tan Malaka lah yang menggagas konsep Republik Indonesia. Tan Malaka mengetahui ini dari informasi yang beredar luas. Namun dia merasa ada yang kurang dari proklamasi tersebut. Ia bertamu ke rumah Ahmad Subarjo dan membongkar penyamarannya. Subarjo kaget, dia mengira Tan Malaka sudah mati. Dengan santai Tan Malaka menjawab,
Alang-alang toh tak dapat musnah kalau tidak dicabut hingga akar-akarnya. Soekarno yang mendengar kemunculan Tan Malaka, akhirnya mereka bertemu 2 kali di awal September 1945 dan pertemuan ini lahir sebuah statement. Apabila Soekarno-Hatta ditangkap, kepemimpinan teruskan ke Tan Malaka. Pada akhir tahun 1945, Belanda yang membonceng sekutu perlahan-lahan kembali ke Indonesia. Kedatangan ini mendapat berbagai tanggapan. Rakyat berpikir kalau Belanda akan menjajah lagi. Tapi Soekarno-Hatta dan Sultan Syahrir memilih jalan diplomasi. Keputusan kabinet Syahrir ini membuat Tan Malaka gerah. Jenderal Besar Sudirman pun tak kalah gerah. Kedua orang hebat ini gak habis pikir. Kenapa ya Sultan Syahrir masih ingin melakukan perundingan dengan Belanda? Kenapa tidak dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia telah merdeka? Apalagi pada saat itu ada desas-desus bahwa akan ada negosiasi batas mana yang diakui merdeka dari Belanda. Ketakutan Malaka benar terjadi. Dalam perjanjian Linggarjati, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Pada 4 Januari 1946, Tan Malaka dan Jenderal Besar Sudirman membentuk Persatuan Perjuangan. Mereka menyerukan lebih baik dibom atom daripada merdeka kurang dari 100%. Karena kabinet Syahrir dianggap terlalu lembek pada Belanda, lahirlah peristiwa 3 Juli 1946, yaitu percobaan kudeta pertama dalam sejarah Indonesia. Kudeta ini tergolong cukup brutal dan agresif. Kelompok Persatuan Perjuangan berencana untuk menculik anggota kabinet Syahrir. Rencana ini terendus oleh pemerintah. Tan Malaka bersama Subarjo dan Sukarni dijebloskan ke penjara. Para pendukung yang semakin marah, Tan Malaka dipindahkan ke berbagai penjara. Dari Wirogunan, Yogyakarta, Madiun, Ponorogo, Tawangmangun, dan Magelang. Disinilah dia menulis buku autobiografinya yang berjudul Dari Penjara ke Penjara. Pada 27 Juni 1946, kelompok Persatuan Perjuangan berhasil menculik Sultan Syahrir dan beberapa anggota kabinetnya. Soekarno menyatakan Indonesia dalam keadaan gawat darurat. Ia menuntut pembebasan Syahrir dan para menterinya. Pada tanggal 1 Juli 1946, Syahrir dan para menterinya dibebaskan. Sedangkan Tan Malaka sendiri baru dibebaskan 2 tahun kemudian pada tanggal 16 September 1948. Setelah bebas, Tan Malaka masih risau dengan keadaan Indonesia. Ia bertemu dengan Jenderal Besar Sudirman di Yogyakarta untuk mengutarakan rencananya. Lalu ia mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Bank Banyak atau Murba pada tanggal 7 November 1948. Ia tidak tertarik pada jabatan. Sukarni ditunjuk untuk menjabat ketua partai. Pada 12 November 1948, ia melakukan gerilya melawan Belanda. Sudirman memberinya surat pengantar dan 1 regu pengawal. Surat itu diserahkan ke Panglima Divisi Jawa Timur, Jenderal Sungkono. Oleh Sungkono, Tan dianjurkan bergerak ke Panjen, Malang Selatan. Namun ia memutuskan untuk pergi ke Kediri. Kerasnya Tan Malaka menolak Soekarno-Hatta justru dinilai membahayakan Indonesia. Kini dia tidak hanya menjadi buronan oleh Belanda, tetapi juga negeri yang ia gagas sendiri. Saat menyusuri Gunung Wilis, Tan Malaka ditangkap oleh Letnan Duo Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka ditembak mati oleh TNI di Kediri ketika sedang bergerilya, dieksekusi oleh Suradi Tekebek.